bicara fakta, hanya di Kita Bicara. Kita Bicara. Ya, Prof. Yayi, ada realita bahwa kemudian masih ada penerimaan negara yang didapatkan dari cukai. Kemudian juga ini kan institusi pendidikan juga kadang-kadang memberi ruang untuk beasiswa pendidikan, olahraga juga ada sponsorship dari rokok. Jadi bagaimana kemudian melihat sekarang udah nggak boleh. Ya, bisa melihat hal seperti itu seperti apa? Ya, saya kira, nah inilah yang sebetulnya harusnya dipikirkan oleh negara. Karena yang framework Convention on Tobacco Control itu sebetulnya adalah supaya negara-negara itu mulai memikirkan caranya. Karena salah satu poinnya adalah diversifikasi dari petani ini. Bukan mereka petani langsung ditinggalkan, tetapi mungkin diajari dengan untuk yang lain, yang bisa lebih menguntungkan, begitu kan. Industri juga pelan-pelan, jadi tidak begitu sih. Yeah. Sebetulnya pendekatannya tidak karena satu, ini kan memang rokok ini kan kecanduan ya, sehingga memang tadi berhenti itu memang tidak mudah. Dan untuk memberhentikan bagaimana negara itu menurut saya sudah dimanjakan oleh cukai rokok, itu kan juga tidak mudah. Sehingga kan memang policy-nya, kemudian advokasi kita pelan-pelan bagaimana caranya untuk supaya cukai yang sudah ada itu diganti dengan cukai yang lain yang menguntungkan tapi juga menyehatkan negara. Karena ada sekarang potensi-potensi itu sebenarnya ada selama negara mau. Iya, selama negara, karena toh kalau kita mau bicara masalah tanaman yang lain, kan saya bukan ahli tanamannya, tapi itu bisa digantikan karena ada beberapa negara yang sudah melaksanakan itu. Seperti Australia itu kan mereka tidak punya pertanian tembakau, ya, dan mereka ada beberapa negara yang sudah tidak mempunyai industri tembakau. Tapi itu juga bukan tiba-tiba, mereka melakukan beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, inilah yang dilakukan oleh para mengambil keputusan di atas. Kalau memang roadmap-nya Menteri Kesehatan seperti itu, sementara roadmap-nya industri seperti ini, kan ini sangat berlawanan, berseberangan. Begitu. Bagaimana mereka duduk, lah ya, duduk bareng gitu loh. Jadi kesannya kita yang ribut kan gitu. Lah ya, ya sebetulnya kalau kami dari kesehatan tuh concern-nya adalah penyakit tidak menular. Dalam 10 tahun, 20 tahun terakhir ini memang sudah mulai menggeser penyakit yang menular. Penyakit yang tidak menular ini kenapa negara mempunyai gerakan masyarakat untuk hidup sehat germas itu, karena selain rokok juga misalnya buah dan sayur kita itu sebetulnya berlimpah, tapi kenapa orang-orang tidak makan buah dan sayur gitu, karena ternyata mahal gitu kan. Nah itu riset, salah satu riset saya juga ternyata mahal. Sehingga bagaimana caranya negara ini, mereka yang sudah tergantung dengan rokok digerakkan pelan-pelan supaya mereka ini bisa beralih ya, diversifikasi, yang petaninya, industrinya juga beralih. Tapi saya juga setuju sebenarnya bukan mengganti adiksinya ya, tapi karena tapi itu memang isu yang pernah dilontarkan bahwa kalau kita membantu berhenti merokok berarti industri farmasi yang nanti akan berkembang ya. Tapi sebetulnya kalau pendekatan berhenti merokok dari kami, dari Quit Tobacco Indonesia ini lebih pada konseling sih. Kita tidak pakai karena memang kebetulan di Indonesia tidak ada. Dan konseling itu memang bisa membantu. Seberapa efektif? Sudahkah ada data yang belum efektif. Karena sebetulnya berhenti merokok itu paling efektif ya dengan multi level intervensi. Seperti yang saya kayaknya ngasih slide satu lagi deh. Ya, yang dilakukan oleh Australia ya. Satu lagi deh. Oke. Nah ini yang dilakukan oleh Australia itu mereka multi level ya. Ini mereka bisa mengurangi jumlah perokoknya dalam waktu 15 tahun sebesar 23%. Yang pertama adalah memang membantu perokok yang betul-betul perokok yang heavy gitulah ya. Itu dengan intensive intervention. Itu tadi yang dokter tadi dia dilatih secara khusus karena harus didampingi, harus dengan pengobatan tertentu. Sementara tapi yang GPS itu adalah general practitioners, kemudian yang allied health ini adalah perawat dan semua profesi kesehatan diberi intervensi, diberilah pelatihan untuk intervensi untuk mengedukasi, ngomong baik-baik, ya sebetulnya juga edukasi secara bijak juga. Para perokok itu suruh mikir, kenapa tidak berhenti gitu ya. Cara berhentinya gimana? Nah gitu, jadi mereka diedukasi. Jadi di New South Wales itu GP-nya itu dikasih semacam resep, tidak hanya untuk rokok juga, tapi juga untuk makan sehat dan juga olahraga. Jadi selain dia ngasih resep obat, nanti dia ngasih resep ini loh, you sudah hipertensi, berarti you harus ngatur makan. Oh, you juga merokok, berarti you harus berhenti. Kita punya layanan, tapi terserah kamu, tapi kamu harus memikirkan, gitu ya. Tapi selain itu kampanye di televisi hampir tiap hari, Mas. Tapi kampanyenya itu adalah, kalau menurut saya juga sangat soft gitu ya, soft tapi bermakna karena tadi menghormati. Kampanyenya nggak menyerang kan gitu? Enggak, menghormati
yang tidak merokok. Kemudian yang kedua adalah kamu berpikir kalau kamu mau berhenti merokok, ini loh layanannya gitu ya. Dan itu tiap hari gitu. Sehingga itu membuat menyadarkan mereka secara pelan-pelan, tapi legislasinya juga banyak. Tax-nya juga tinggi, harga rokok mahal, di mana-mana nggak boleh merokok, tapi ya tetap ada ruang-ruang merokok. Kalau di Australia masih ada juga. Kemudian health warning. Sekarang ini mereka pakai plain package. Jadi rokoknya itu tidak boleh berwarna-warni. Hanya satu warna. Itu warnanya hampir mirip seperti bajunya Mas Ferry. Ini ada di kemasan tadi tetap juga ada gambarnya. merokok. Oh iya, Oke. iya, tetap ada gambarnya bahaya Plain merokok, packaging. tapi ya plain package ya, plain Jadi packaging. tidak menunjukkan brand dari Mereknya. itu. Jadi ada cuma kecil-kecil. Baik, ya. Artinya kan ini hampir menjadi isu di semua negara, Iya. gitu, Pak Koco. Kalau misalnya tadi banyak dilakukan secara bijak sebenarnya, menyodorkan fakta. Kemudian Iya. kalau kamu ingin berhenti, silakan Iya, seperti ini. ini. Tapi hargai juga orang-orang yang tidak merokok. Sebenarnya kan sesimpel itu begitu. Jadi apa sih misalnya tantangannya kalau kemudian mendukung sajalah gerakan ini, gitu toh? Ini kan tujuannya baik, misalnya untuk mengurangi, untuk berhenti. Apa yang susah atau Nah, jadi nggak kalau bisa diatur-atur misalnya? Kalau pertanyaan yang disampaikan tadi Misalnya. mendukung aja gerakan ini. Mendukung, jelas mendukung. Kami tidak pernah melakukan Bertentangan. perlawanan. Gitu. Ya. Sebagai contoh nih, kemarin Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pajak daerah dari rokok itu digunakan untuk membayar kekurangan JKN. Teman wartawan telepon, gimana ini, apa titik tengahnya? Kamu ngomong titik tengah yang mana? Kita itu udah di titik pojok. Kita ibarat kata gini lah, udah dicaci maki, ya kan? Dianggap tidak tahu diri, tidak tahu kesehatan, tidak tahu kebersihan, bla bla bla, gitu kan? Duitnya diambil 70%, ya kan? Dari harga rokok itu 70% sudah diambil, dan boleh dicek, belum pernah ada satu kali pun perokok itu melakukan perlawanan atau menyampaikan penolakan terhadap penetapan kenaikan cukai. Belum pernah. Bahan bakar bensin naik pada demo, ya kan? Yeah. Padahal kalau kita ngomong efek, Profesor juga bisa melihat efek penyakit single karena rokok nggak ada. Di literatur manapun saya cari nggak ada. Single. Rokok selalu bareng dengan pollution. Smoke and pollution. Artinya apa? Ada peran nih, polusi udara, bahan bakar yang bahan bakar fosil dan seterusnya, industri dan seterusnya. Mereka yang ikut dalam merusak paru-paru, merusak pernapasan, kebersihan udara dan seterusnya, nggak ada bayar cukai, Om. Kita yang bayar cukai. Itu satu. Yang kedua, saya pengen sampaikan juga. Yang bayar mobil tapi bayar juga. Bayar mobil kan karena dia pakai jalan ya. Tapi bayar buang bahan bakar. Tapi kalau berpikirnya begini Pak, maaf Pak Koco, saya ada mengatakan kok mau-maunya bayar juga untuk merusak kesehatan sendiri gitu. Kan Anda yang berpandangan seperti itu. Kan kita tahu kapan harus berhenti. Kapan harus berhenti. Sama seperti ini, Mama, suka manis kayak Profesor tadi. Saya ada riwayat seperti ini. Maka saya akan mempola konsumsikan apa dan itu kan masing-masing kita udah cukup dewasa. Makanya kita sampaikan rokok itu produk konsumsi dewasa. Dan sejarah cukai yang perlu kita pahami. Sejarah cukai di Republik ini kan dari zaman Belanda, Mas. Betul ya, Prof? Ya. Yang proteksi sebetulnya kalau saya boleh rokok bilang itu ya. terakhir. Benar, rokok itu cukai yang terakhir. Cukai yang pertama itu dikenakan untuk penggunaan minyak tanah. Artinya apa? Mestinya bahan bakar kita itu potensi cukai. Habis itu gula. Penyebab penyakit gula kan banyak. Ayo, kenapa nggak dikasih cukai itu gula? Kan gitu. Cukai gula, habis itu alkohol, baru rokok. Ini yang dua pertama ini, Mas, belum ada cukainya. Coba kalau mama teman-teman ini juga mendorong, gula itu salah satu penyebab penyakit bla 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 dan seterusnya. Yuk, kena cukai. Seru itu. Kena cukainya kalau bersama kamu. Kalau alkohol sesudah. Mungkinkah? Cururutu, bicara data, bicara fakta. Hanya di Kita Bicara, Kita Bicara.
kalau pencitraannya memberikan manfaat, tapi tidak dilakukan dengan keikhlasan, maka Allah hanya akan beri kebaikannya sebatas di dunia saja. Itu yang disebut dengan kebaikan yang terputus. Penuhi kebutuhan rohani Anda di pagi hari bersama Sentuhan Kolbu. Saksikan setiap hari Jumat jam 8 pagi di TVRI Jogja. Seperti biasa kita bakalan ngobrolin seputar video yang kali ini nih kece banget. Jalani pagi dengan semangat dan penuh inspirasi bersama Sosialika. Tayang setiap Senin jam 8 pagi di TVRI Jogja. Musik Jogja, wadahnya musisi Yogyakarta. Berada di peluk kamu, mengajarkanmu. Saksikan Musik Jogja setiap hari Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Jogja. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Masih di Kita Bicara, dan Anda langsung saja kita bacakan komentar di Instagram ya. Ada beberapa komentar yang akan kita bacakan. Yang pertama, rokok masih menjadi polemik dalam dunia kesehatan. Tanpa rokok, optimis bisa seharusnya. Pemerintah harus berani menaikkan pajak rokok pelan-pelan, menerapkan aturan-aturan tegas terhadap larangan merokok di sembarang tempat. Meskipun tembakau di mana notabene sebagai bahan dasar pembuatan rokok merupakan penyumbang devisa yang besar untuk negara, namun tidak sebanding dengan biaya pengeluaran yang ditanggung BPJS terhadap dampak penyakit akibat rokok. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok sangat penting dengan harapan menurunkan konsumsi rokok itu sendiri. Selanjutnya, ada lagi, saya tetap setuju larangan merokok dimanapun, di tempat umum maksudnya, karena lebih kepada mengganggu lingkungan. Soal kesehatan mungkin ya, katanya merokok 1 batang akan mengurangi 1 menit umur kita, tapi katanya juga kenikmatan sebatang rokok akan memperpanjang umur kita 1 jam. Dilema ini. Masih untung 59 menit. Ada lagi, saya termasuk perokok aktif, tapi saya juga setuju larangan merokok di tempat umum karena kenyataannya tidak semua orang nyaman dengan asap rokok. Mungkin ditambahnya smoking area di tempat umum bisa menjadi solusi. Dan untuk masalah kesehatan ataupun dalam segi ekonomi itu sudah resiko bagi perokok, entah menjadi boros dalam segi pengeluaran atau mengalami gangguan kesehatan. Ini cukup panjang. Tanpa tembakau sepertinya kok belum bisa ya. Industri rokok dimulai dari hulu adalah memberikan pekerjaan pada penyedia bibit tembakau, petani tembakau, dan buruh lepas pemetik, penyortir, perajang, pengeringan, pengepul tembakau sebelum masuk industri. Ketika tembakau sudah masuk industri rokok, maka akan bersinggungan dengan buruh pabrik rokok yang amat besar jumlahnya, serta perputaran uang yang sangat besar. Dari situ negara mendapatkan hasil cukai rokok yang jumlahnya sangat fantastis. berikutnya masih ada lagi sepertinya. Yang terakhir, terlepas dari bahayanya, saya sepakat perokok jangan didiskriminasi tapi diatur dengan empati. Baik, Prof Yai silakan untuk mengomentari tadi ya, netizen dan juga apa yang disampaikan Pak Koco. Ya, tadi yang pertama tadi ya, tapi itu memang ya benar adanya. Memang betul penyakit yang diakibatkan oleh rokok itu rokok tidak sendirian, tapi tidak selalu oleh asap yang lain, tapi dengan keadaan tubuh dan konsumsi yang lain gitu ya. Jadi makanya, tetapi orang itu ribut kalau rokok gitu. Sementara kalau ada formalin di tahu atau di boraks, di bakso, makan bakso ya tiap hari, orang ributnya setengah mati gitu. Sementara ini kan sebetulnya racunnya yang dihisap kalau dia perokok yang aktif kan kadang-kadang 1 jam sekali sudah merokok ya. Jadi ini kan yang dikonsumsi sering gitu. Ini tidak terlalu diributin gitu ya. Tapi menurut saya adalah begini, ya pemerintah Indonesia mestinya juga harus mulai memikirkan, karena terus terang memang dana BPJS itu sudah overload ya. Maksudnya, dan penyakit-penyakit yang ada hubungannya, saya bilang ada hubungannya dengan rokok itu memang termasuk penyakit-penyakit yang kalau dari biaya banyak ya, penyakit jantung, diabetes, hipertensi, kanker, itu pengobatan dan terapinya biaya besar gitu ya. Sementara ini masih di cover gitu ya, sehingga memang harus dipikirkan gitu. Tapi tentu saja
harus juga saya setuju memikirkan bagaimana supaya petani itu tidak rugi gitu ya. Tadi misalnya dialihkan dengan diversifikasi ke pertanian yang lain, atau mungkin bahannya ini digunakan untuk, nah itu juga untuk industri gitu ya. Jadi bagaimana para saintis itu bisa membantu juga bagaimana kita mengolah ini misalnya bisa menjadi tembaga dalam produk yang lain sehingga industrinya tetap gitu kan, tetapi tidak membuat konsumsi yang lain untuk dikonsumsi lah. Pokoknya itu sebetulnya tidak dikonsumsi. Bagaimana dengan kemudian rokok elektrik yang ini kan kemudian menjadi kebiasaan baru masyarakat kita. Nah itu juga salah satu yang harus diregulasi oleh pemerintah, karena ya saya setuju itu lebih berbahaya karena refillnya itu kita belum tahu, dan yang sudah disebar di Indonesia loh, Prof. Ya, karena lewat online, gitu kan. Jadi memang itu satu. Yang kedua adalah anak-anak kecil sudah mulai mencoba. Kalau menurut saya negara harus mengatur baik, gitu ya, mengatur baik soal ini, dan mungkin pakai cukainya, gitu ya. Saya kira kalau untuk cukai supaya negara tidak terlalu termanjakan oleh rokok ini, itu ya memang kemudian bagaimana industri itu juga menggairahkan industri-industri lain yang lain. Orang Indonesia sebenarnya pinter-pinter ya, bagaimana supaya itu diversifikasi, tidak mematikan. Karena kalau seperti cukai rokok dan cukai tembakau dan alkohol, kalau di Thailand itu bukan untuk kuratif ya, tapi untuk promosi kesehatan. Ya, jadi kalau alkohol ada cukainya gitu ya. Tapi kalau tadi bilang bahwa gula mau dicukai, ini yang mau dilakukan oleh Amerika, karena mereka sekarang ini juga sangat melihat dampaknya, karena gula itu ternyata bisa dikemas dalam nama banyak hal dan banyak pada makanan maupun minuman, sehingga mereka memang mengalami penyakit tidak menular yang sangat tinggi, obesitasnya kan mereka sangat dan itu meningkat, dan kemudian itu menjadi beban negara juga. Iya, karena kan sesudah obesitas kemudian juga penyakit lain gitu. Nah, beberapa catatan yang barangkali juga penting adalah bagaimana meskipun ini ada proses panjang, kita berbicara soal kebijakan dan lain-lain, tapi ada wilayah-wilayah yang kemudian diharapkan norma etika tetap berjalan oleh para perokok. Ini catatan-catatan yang dilakukan oleh komunitas perokok bijak, misalnya memastikan bahwa rokok, anak-anak belum waktunya rokok, maka tidak boleh kalau dia belum berumur 18 tahun ke atas. Stop merokok di angkutan umum. Jangan merokok di ruang tanpa asbak, ini penting. Tidak akan menawarkan rokok bukan pada perokok, kemudian hanya beli rokok legal, dan jangan merokok dekat anak. Pak Koco, ini sesuatu yang kemudian saya rasa penting juga untuk diberikan informasi kepada masyarakat, karena memang apa yang dilakukan Prof. Yayi ini proses panjang, karena tadi disebutkan juga kenyataannya kan memang mengurangi perokok agak susah, tapi mengatur ini kemudian kita harapkan akan juga mengurangi tingkat resiko. Jadi apa yang ingin disampaikan? Sebenarnya gini, kita sebenarnya sudah tidak ada perbedaan pandangan tentang bagaimana merokok itu baiknya bagaimana, untuk siapa dan seterusnya. Ini kadang-kadang yang mungkin kita perlu kerjakan ke depan adalah teman-teman yang anti rokok mungkin lebih santun lah dalam melakukan ajakan-ajakan untuk berhenti, karena kan maaf nih, ada kadang-kadang yang tidak tepat nih, mungkin bukan tapi kan ada nih. Sebentar, perlu jelas tidak satunya itu di mana Pak? Sekarang gini, disudutkan. Kita sepakat ya, tidak ada radikalisme, tidak ada kekerasan. Tapi ketika guru ngajak siswanya datangi warung-warung yang ada iklan rokoknya, terus mereka pada manjat, terus nurunin itu diganti dengan tulisan anti rokok, itu kan artinya itu sedang terjadi ya? Kejadian ada. Nah, ini bagian-bagian yang sebenarnya nggak usah segitu-gitunya lah. Kalau memang mau bikin aturan, tegakkan dengan benar. Saya sepakat. Kalau memang nih kawasan tanpa rokok, kenapa tadi saya tanya terbatas rokok atau tanpa rokok? Kalau tanpa rokok, di sini kawasan tanpa rokok, saya ke sini di tas saya ada rokok, saya melanggar. Tanpa rokok kan? Tapi kalau terbatas merokok, itu kan lain, berarti saya boleh bawa rokok tapi nggak boleh ngerokok di sini. Kemudian teman-teman sudah bikin aturannya nih di Pemda, di kota dan seterusnya. Oh, semua gedung pemerintah nggak boleh. Tapi nyatanya di beberapa ruangan masih pada ngerokok. Anggota dewan ngerokok. Kalau memang mau ditegakkan, tindak dia, beri sanksi dia. Nah, ini baru kita jangan kemudian
ngurusin halaman tetangga, halaman kita juga Baik. belum beres. Artinya kemudian yang kita harapkan adalah peran negara kemudian hadir Iya, untuk memperjelas jangan ini jangan agar kemudian diskriminatif tidak kalau berada untuk di diri dua sendiri, kaki, toleran kemudian untuk tidak orang abu-abu begitu, warna akan jelas gitu ya. Baik, kita harus mengakhiri sampai di sini. Korea, terima kasih Asik Pak itu. Gojong, terima kasih. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Jakarta. Selamat menikmati Jogja. Saya Prianggara akan menjumpai Anda minggu depan dan silakan follow akun Instagram kami Kita Bicara _TV. Selamat pagi, sampai jumpa. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama.